buat nama jalan UMKM. Saya mau sampaikan begini buat teman-teman Kadin, tahun 2026 kita akan buat Smesco. Jadi kita punya satu BLU Smesco Indonesia, itu hanya ada di nasional pusat. Nanti Smesco ini akan kita buat sampai di tingkat provinsi. Jadi Smesco itu ada di Smesco Provinsi Jawa Tengah, Smesco Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan kita akan putuskan 5 provinsi dulu yang gede-gede. Kenapa? Karena catatan evaluasi kita, salah satu tupoksi Smesco itu adalah melakukan pemasaran. Dan nanti kita tambahkan satu unit bisnis di dalam Smesco itu, dia bisa memberikan top up pembiayaan. Tapi ini nanti bukan untuk mikro, tapi dikhususkan untuk usaha kecil sampai ke menengah. Dan ini kita bentuk di tingkatan provinsi supaya apa? Kalau kita cuma di atas saja kan nggak ada yang tahu tuh produk-produk yang bagus di provinsi itu di mana. Nah jadi kita bentuk sampai di tingkat provinsi, tapi test case pertama kita 5 provinsi dulu, dan nanti kita berikan tambahan unit bisnis yaitu akses pembiayaan. Jadi Smesco selain dia tadi memasarkan produk-produk yang punya potensi di daerah, dia juga sekaligus nanti bisa memberikan akses pembiayaan. Jadi bisa double garden gitu. Kalau sekarang nggak bisa dia hanya murni sebagai broker aja. Nah tapi pada saat dia as a broker, dia diberikan lagi kekuatan wewenang untuk bisa top up pembiayaan. Jadi akselerasinya bisa semakin besar, dan usaha-usaha kecil menengah yang ada di daerah, yang contohnya kayak furniture. Nah ini kayak furniture, itu potensi market internasionalnya luar biasa. Hampir banyak sekali kalau furniture yang bagus-bagus kita dimakan semua tuh sama luar tuh. Lalu yang kedua, misalnya produk-produk kalau di beberapa daerah, misalnya produk-produk pangan dan lain sebagainya yang memang sudah ini, nah itu mau kita support dan nanti kita bentuk di tingkat provinsi. Jadi mungkin Bang Andi Rukman kalau sampai bikin jalan UMKM, nanti malah dibikin jalan usaha maman ke maman gitu. Jadi bukan jalan UMKM gitu. Jadi tapi saya pikir, saya mengerti apa yang menjadi semangatnya Bang Andi Rukman. Kalau saya tadi melihatnya yaitu bagaimana kita secara institusional bisa lebih membumi dan ke bawah, dan tidak seperti hidup di atas menara gading. Saya pikir itu aja ini saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Ini sangat menarik sekali ini ya teman-teman. Bicara UMKM gak ada habisnya, dan banyak sekali permasalahan harus kita bicarakan. Tapi satu sesi lagi ya Pak Menteri, boleh ya? Atau dua sesi boleh? Dua sesi lagi ya? Oh satu sesi ya? Aduh banyak banget nih Pak Menteri. Oke. Mohon maaf teman-teman, satu sesi lagi, tapi saya minta satu dari pusat, satu dari daerah, satu dari asosiasi ya. Oke. Dari pusat tadi Pak Edi sudah duluan ya, oke. Dari daerah, Kadin daerah, siapa Kadin daerah? Oke, Kadin daerah. Satu lagi dari asosiasi ALB, 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 oke, satu ya. Oke, Pak Edi dulu, baru sini, baru ALB. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung kepada intinya saja Pak. Jadi saya melihat bahwa di UMKM kita perlu penjelasan kenapa barang dari luar itu lebih murah. Seperti saya contohkan saja ini Pak, pakaian wanita kayak kerudung, di sana 20.000, di kita sampai 100.000 gitu. Nah ini perlu juga bagaimana kita mencontoh, harusnya melakukan riset, apakah sudah ada UMKM melakukan riset, kenapa barang mereka itu lebih murah gitu Pak. Jadi itu yang harus Pak. Apakah kendala daripada tenaga kerjanya atau kendalanya dari bahan? Nah ini Pak yang perlu kita mohon penjelasan. Makasih. Baik, selanjutnya dari daerah. Oke, makasih Pak Menteri. Saya Budi Hartawinata dari Komite Pedagang Daerah, dan saya juga pembinanya Bengkelas seluruh Indonesia Pak. Jadi Pak Menteri, kami di bidang konstruksi baja saat ini hampir 70% mau bangkrut. Dari industri bengkelasnya sampai industri
workshop konstruksi bajanya yang middle menengah ke atas. Karena kenapa? Ada 1 juta ton konstruksi baja import yang masuk ke dalam negara Republik Indonesia dan itu tanpa pengawasan kuota import. Akibat masuknya 1 juta ton, maka perusahaan-perusahaan besar itu dia mengambil pangsa pasar UMKM. Karena yang gede-gede juga sudah ada kerjanya, sudah tidak ada kerjanya. Nah, kita bukan masalah harga nih. Saya beda tadi dengan Bapak di sana bahwa kita harganya lebih mahal, enggak. Kalau konstruksi baja dalam negeri itu dijamin lebih murah, Pak. Bahkan kita bisa garansi kalau konstruksi baja kita lebih murah dari Cina. Iya. Tapi kenapa bedanya? Karena konstruksi baja kita ini standarnya harus SNI. Ini contoh Pak Menteri, jembatan di Indonesia ini nggak ada import karena standarnya udah pas. Beda dengan gudang-gudang, mal-mal yang memakai konstruksi baja itu bisa masuk dari Cina dan Vietnam karena speknya diturunin. Nah, maka kita minta pemerintah untuk bagaimana menjaga rantai pasok konstruksi baja. Karena kalau ini tidak dijaga, railing dan meja-meja gini yang tadinya bikinan dalam negeri itu akan masuk dari luar. Begitu Pak Menteri, sekian. Assalamuallah warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi terakhir dari ALB. Sebelum ALB, Pak, sebentar. Bapak Ibu semua, kita di sana ada 13 booth UMKM. Yuk, peduli UMKM, kita borong produk UMKM di waktu-waktu setelah. Di bawah lantai 1 ada 13 booth UMKM, ya. Kita borong, kita bantu kawan-kawan UMKM. Silakan dari ALB. Ya, terima kasih Pak Menteri yang saya hormati. Terkait dengan pertanyaan yang banyak tadi Pak Menteri, ini kan masalahnya di Bapak dan teman-teman sekeluarga itu. Kalau Bapak mau thrifting itu hilang, Bapak serius, kan Menteri semua tuh. Bapak atur jangan bikin Pak Purbaya jalan sendiri. Ya, maksud saya masalah thrifting dan sebagainya, itu kan masalah di kementerian. Kalau negara ini bersungguh-sungguh mau, tidak omon-omon, semua hari ini juga bisa diselesaikan. Kalau Bapak jalan sendiri, berarti impossible untuk maju. Bapak gabung sama Pak Purbaya, kita support. Ya. Kemudian teman-teman Bapak yang DPR dulu, si Adian ngomong kayak begitu, thrifting mah dihilangkan, dia bantu. Kan tidak bisa Pak. Bapak sterilkan di DPR, Bapak sampaikan kepada Presiden bahwa sudah sampaikan di Rapimnas ini bahwa kami mensupport itu. Kalau Bapak sendiri jangan mimpi, seperti tadi ada baja 1 ton masuk, itu kan tidak masuk akal. Jadi regulasi yang diciptakan, kami harap Bapak dan teman-teman Bapak di apa namanya jajaran kementerian pejabat itu untuk bisa dengan sungguh-sungguh dan niat demi merah putih Pak. Terima kasih, itu saja dari saya. Silakan Pak Menteri. Makasih. Oh masih. Izin Pak, kami dari ALB, anggota luar biasa, Sperindo Migas, Serikat Pengusaha Retail Indonesia Minyak dan Gas. Izin Pak Menteri, kita itu berjualan BBM non subsidi, disebutnya Pertamina Shop. Kita ada 6.500 titik seluruh Indonesia sampai ke pedesaan. Tapi sejak kenaikan harga April 2022, 70% dari jumlah titik tersebut merugi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana melakukan sterilisasi yang ilegal? Karena kami itu kalah oleh Pertamini, sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh negara, berbahaya buat masyarakat, dan juga menghabiskan subsidi tidak tepat sasaran. Lalu yang kedua, dampaknya setelah 3 tahun, itu UMKM kita kurnya macet Pak. Jadi kita udah mulai sampai ke tahap sita dan lelang bank. Nah ini gimana, mohon arahan dari Pak Menteri. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Menteri. Makasih. Dari 4 penanya, saya lihat dari 3, saya coba jawab dengan 1 ilustrasi. Kita mundur ke tahun 98, dulu Indonesia kita punya mobil Timor. Lalu yang kedua Bimantara Cakra, betul ya? Terus kita punya IPTN, produksi pesawat. Tahun 98, dihajar
Pokoknya segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Orde Baru, ada kaitannya dengan Soeharto, ada kaitannya dengan keluarga Cendana, brengsek aja. Nggak bener aja udah. Itu terjadi tuh, dari tahun 98 jatuhnya rezim Soeharto, sampai mungkin kurang lebih 5 tahun tuh setelah tahun 98. Sekarang, bisa bayangkan, Indonesia tidak punya mobil nasional satupun. Yang kedua, Indonesia menjadi pengimpor pesawat. Bisa bayangkan itu. Poinnya apa? Proses yang terjadi pasca 98 itu terus menggurita tuh. Menggurita, akhirnya menyebar ke semua sektor, bukan hanya sekedar mobil nasional. Bukan hanya pesawat kita. Tetapi hari ini kita seakan-akan kultur di Indonesia untuk menggunakan barang-barang lokal itu menjadi seperti alergi. Satu. Kita mundur lagi ke belakang, kurang lebih 20 tahun yang lalu, seluruh industri oil and gas, pertambangan, industri berat, segala macam, itu kalau dengar produk Cina, apalah Cina ini? Semua dikawein. Tapi hari ini, Cina berhasil menjadi negara yang memproduksi produk-produk high-tech. Mobil, BYD lah, apalah segala macam itu. 2. Saya mundur lagi ke belakang, Korea Selatan memulai praktek industrialisasinya, memulai dari membuat kipas angin direplikasi dari teknologi Jepang, dikasih nama Gold Star. Sekarang kipas angin yang perusahaan Korea Selatan yang berawal dari memproduksi kipas angin yang namanya Gold Star menjelma menjadi raksasa perusahaan elektronik terbesar di dunia, namanya LG. Oke, jadi saya mau jawab bahwa kalau bicara tentang produk-produk impor, kenapa di sana itu menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat berkembangnya, harga murah dan lain sebagainya. Ini kompleksitas masalahnya memang luar biasa. Perlu ada political will yang sangat besar dari pemerintah. Dan dukungan yang sangat besar dari elit-elit politik dan kelompok pengusaha kita. Kalau kita mau menuju ke arah situ. Makanya ada istilah saya, hari ini kita sudah harus berani untuk membatasi. Itu udah nggak bisa lagi. Apa yang dilakukan oleh Trump itu adalah salah satu contoh bahwa Trump melindungi kepentingan domestik mereka. Walaupun memang tidak sedikit hujatan, tekanan dari domestik internal negara mereka, dari kelompok-kelompok oposisi mereka, nggak sedikit tuh Trump dihajar. Tetapi ada kepentingan yang lebih besar karena Trump ingin mengamankan kepentingan domestik mereka, tekanan dari barang-barang dari luar. Kita melihat dalam contoh beberapa hal tertentu, saya melihat bahwa mungkin tinggal modifikasi kebijakannya saja yang harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, saya selalu bilang bahwa kalau playing field lapangannya tidak disterilisasi, nggak akan mungkin. Kita nggak akan mungkin bisa bersaing. Nah tinggal mungkin dimodifikasi. Nah inilah yang lagi dicari terobosan dan langkah-langkahnya. Langkah-langkah modifikasi kebijakan apa yang akan diimplementasikan, melihat kondisi sosiologi, demografi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang ada di negara kita. Nah, maka dari itu saya berharap sekali dukungan penuh dari Kadin untuk bisa membantu menjaga narasi besar ini. Tadi saya mengambil contoh fashion, Mas. Faktanya memang di baja kita juga begitu. Hampir di semua lini seperti itu. Masa kita mau diamkan begitu saja? Nah, ini mungkin momentum dan timing yang pas yang saya ingin sampaikan di dalam forum Kadin ini. Dan kembali lagi pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Ini harus kerja rame-rame karena tadi dukungan dari semua sektor sangat dibutuhkan. Saya setuju bahwa nggak mungkin hanya Kementerian UMKM saja. Syukur alhamdulillahnya dengan semangat kolaborasi yang didorong oleh Pak Presiden, kita lintas kementerian sekarang relatif koordinasi dan ego sektoral sudah kita turunkan.
Jadi sekarang yang lebih besar adalah kolaborasi lintas kementerian. Dan mudah-mudahan ini terus konsisten berjalan, karena pada akhirnya tujuan kita adalah mendukung bagaimana produk lokal kita bisa menjadi raja di negaranya sendiri. Bisa betul-betul bisa menjadi pemain utama di negaranya kita sendiri. Dan kita nggak bisa kerja sendiri, ini adalah kerja besar, kerja gotong royong, dan mudah-mudahan Kadin sebagai salah satu institusi berkumpulnya para pengusaha di seluruh Indonesia bisa menjadi bagian bersama-sama dengan pemerintah untuk menyukseskan agenda besar ini, dan semoga pasca acara ini kita bisa lebih kolaboratif lagi untuk menindaklanjuti hal-hal yang memang untuk mengamankan kepentingan domestik kita. Dan terkait Pertasop tadi, saya pikir kita selesaikan bicarakan setengah kamar aja, Mas. Karena walaupun itu bukan itu domainnya sebetulnya kebijakannya di Kementerian SDM, tapi nanti dari sisi UMKM-nya kita akan coba support, dan saya pikir bukan di sini forumnya, nanti kita selesaikan aja di pasca forum ini. Saya pikir itu. Akhir kata, mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini bisa sedikit memberikan atau membuka gambaran besar kita. Saya yakin ngurusin 57 juta ini nggak mudah, Mas. Dengan berbagai macam problematikanya dan berbagai macam ragam situasi dan kondisi keterbatasan literasi mengenai pengetahuan keuangan di sektor usaha mikro kecil kita. Tapi insya Allah dengan kolaborasi bersama-sama Kadin, insya Allah saya yakin semua itu menjadi lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.